Suriah memastikan menolak bergabung dengan perjanjian Abraham yang ditawarkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tawaran itu disampaikan Trump saat Presiden sementara Suriah Ahmed al-Shar'a berkunjung ke Gedung Putih dalam sebuah pertemuan bersejarah pada Senin 10 November 2025 waktu setempat. Perjanjian yang bertujuan menormalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Muslim ini menjadi agenda utama yang didorong oleh pemerintahan Trump. Namun Presiden al-Shar'a secara terbuka menyatakan penolakan tegas, setidaknya untuk saat ini. Penolakan Suriah ini menyoroti kompleksitas konflik teritorial yang mendasar di kawasan tersebut. Ini juga menunjukkan bahwa perjanjian Abraham belum sepenuhnya dapat mengesampingkan isu-isu kedaulatan yang sensitif. Sikap Damaskus ini diperkuat oleh kritik keras dari kelompok-kelompok regional seperti Hamas yang melihat upaya normalisasi sebagai legitimasi atas tindakan Israel. Lantas, mengapa Suriah menolak perjanjian Abraham dan bagaimana dinamika normalisasi ini memengaruhi peta politik di Timur Tengah? Dalam wawancara dengan Fox News setelah pertemuan bersejarahnya dengan Trump, Presiden Ahmed al-Shar'a menegaskan Suriah tidak akan memasuki pembicaraan untuk bergabung dengan perjanjian Abraham saat ini. Alasan utama yang ia sebutkan bersifat teritorial dan historis, tepatnya pendudukan Israel atas dataran tinggi Golan sejak Perang 6 Hari tahun 1967. I believe that the situation in Syria is different from this situation of the countries who went on with the Abrahamic agreement. Syria has borders with Israel, and Israel occupies the Golan Heights since 1967. We are not going to enter into negotiation directly right now. Maybe the United States administration with the President Trump will help us reach this kind of negotiation. Pernyataan ini menggarisbawahi posisi Suriah yang unik di antara negara-negara yang didorong AS untuk bergabung dengan perjanjian tersebut. Mengutip media Turkiye Anadolu Agency, normalisasi hubungan tanpa penyelesaian isu Golan akan dianggap sebagai pengabaian terhadap kedaulatan wilayah yang hilang. Al-Shar'a sendiri punya nama julukan Abu Mohammed al-Jolani saat masih aktif di Jabhat al-Nusra, kelompok cabang Al-Qaeda di Suriah. Nama itu merupakan penghormatan terhadap orang tuanya yang merupakan penduduk Golan hingga 1967 sebelum terpaksa pindah karena pendudukan Israel dalam Perang 6 Hari. Meskipun menolak perundingan langsung saat ini, al-Shar'a membuka pintu bagi kemungkinan mediasi di masa depan. Ia ingin pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump dapat membantu Suriah mencapai semacam negosiasi terkait isu Golan. Penolakan Ahmed al-Shar'a terhadap normalisasi penuh ini muncul di tengah kabar bahwa AS tengah menengahi fakta keamanan dan militer terpisah antara Suriah dan Israel. Sejumlah perjanjian keamanan dan militer diperkirakan akan tercapai pada akhir tahun 2025. Amerika Serikat bahkan dilaporkan sedang mempersiapkan rencana untuk mendirikan kehadiran militer di pangkalan udara Melseh di Damaskus. Kehadiran ini ditujukan untuk memfasilitasi fakta non-agresi yang dimediasi oleh pemerintahan Trump, terutama terkait dengan zona demilitarisasi di Suriah Selatan. Jadi, apa itu perjanjian Abraham yang ditolak oleh Suriah ini? Mengutip The New York Times, perjanjian Abraham adalah sebuah perjanjian yang disponsori Amerika Serikat dengan tujuan menormalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan sejumlah negara mayoritas Muslim. Perjanjian ini merupakan pencapaian kebijakan luar negeri yang dielu-elukan oleh Presiden Trump pada masa jabatan pertamanya. Perjanjian pertama ditandatangani di Gedung Putih pada tahun 2020. Terdapat 4 negara yang tergabung dalam perjanjian Abraham pertama-tama, yakni Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan. Kazakhstan lalu bergabung pada November 2025 ini sebagai negara kelima.
Sebelum perjanjian Abraham, hanya Mesir tahun 1979 dan Yordania tahun 1994 yang secara formal mengakui Israel. Sebagian besar negara Arab lain berjanji untuk tidak menjalin hubungan hingga negara Palestina merdeka terbentuk. Dampak normalisasi ini sangat signifikan, yakni terciptanya peluang besar dalam perdagangan, pariwisata, dan kerjasama keamanan. Misalnya perdagangan antara Israel dan Uni Emirat Arab melampaui 3 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2024 yang didukung oleh penerbangan reguler antara Dubai ke Tel Aviv. Sementara itu kesepakatan Maroko diiringi dengan insentif berupa pengakuan AS atas wilayah sengketa Sahara Barat sebagai bagian dari negara Maroko. Kazakhstan, negara di Asia Tengah, bergabung sebagai anggota terbaru Perjanjian Abraham. South China Morning Post melaporkan bergabungnya Kazakhstan dipandang sebagai upaya untuk mencari muka dengan Washington dalam upaya menarik investasi AS. Sebab pengumuman ini disertai dengan kesepakatan senilai lebih dari 7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 117 triliun rupiah. Nah, ekspansi perjanjian Abraham yang baru-baru ini mencakup masuknya Kazakhstan memicu reaksi keras dari Hamas. Kelompok Palestina itu mengkritik langkah Kazakhstan yang mereka nilai bertujuan untuk menutupi kejahatan genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Dalam sebuah pernyataan, Hamas mendesak semua negara, terutama negara-negara Arab dan Islam, untuk memutus semua bentuk hubungan dengan Israel. Mereka juga mengajak dunia untuk menahan diri dari keterlibatan dalam proyek normalisasi apapun. Penolakan Suriah terhadap perjanjian Abraham menempatkan negara itu dalam dilema besar, kedaulatan wilayah versus kelangsungan ekonomi. Di satu sisi, Presiden Ahmed Al-Sarraj membutuhkan bantuan ekonomi segera untuk rekonstruksi negara pasca perang, yang saat ini bantuan terhambat oleh sanksi keras AS, terutama Undang-Undang Caesar atau Caesar Act. Di sisi lain, bagi Suriah, bergabung dengan normalisasi Israel tanpa memulihkan dataran tinggi Golan berarti mengkhianati narasi historis dan kedaulatan negaranya. Pada akhirnya, perjanjian Abraham tetap berfungsi sebagai alat strategis AS untuk menggeser orbit regional dan menekan negara-negara Timur Tengah agar berdamai dengan Israel. Namun Suriah membuktikan bahwa untuk negara yang memiliki konflik perbatasan, harga untuk perdamaian yang ditawarkan perjanjian Abraham masih terlalu tinggi untuk dibayar. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.